Salam semesta. Apa kabar semua sahabat Master Ong? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan, baik kesehatan, keuangan maupun jodoh-jodoh baik ya. Dan pada kali ini ketemu lagi dengan Master Ong di sesi Ramalan Sio ya. Dan kali ini kita akan buat video untuk ramalan Sio Kerbau ya. Jadi Sio Kerbau untuk tahun 2023. Sebelum Master Ong lanjutkan, seperti biasa Master Ong mengharapkan dukungan dari sahabat Master Ong untuk melakukan like, share, komen, dan subscribe serta menyalakan tombol lonceng. Itu sangat penting ya. Jadi ini baru video keempat kalau nggak salah ya, dari sekian banyak video nanti yang akan Master Ong posting. Kalau tidak menyalakan tombol lonceng nanti kelewatan tuh ya, tidak ada pemberitahuan dari YouTube gitu ya ketika Master Ong mengupload video baru. Oleh karena itu nyalakan tombol loncengnya, itu sangat penting. Terima kasih udah dilakukan ya. Sekarang kita lanjut pembahasan untuk sahabat-sahabat Master Ong yang bersio kerbau tahun 2023. Ya seperti yang di video sebelumnya, sio kerbau termasuk salah satu sio yang hoki ya, yang bagus gitu di tahun 2023. Nah kali ini di video ini Mas Ong akan membahasnya mulai dari pekerjaan, karir, keuangan, rezeki, kemudian kesehatan dan jodoh ya. Nah jadi ini lumayan detail, tetapi memang karena ini sifatnya adalah umum, maka mungkin tidak semua orang akan cocok dengan ramalan ini. Sebagian cocok, sebagian mungkin enggak gitu ya. Kalau misalnya ingin satu kepastian, memang sebaiknya konsultasi dengan Master Ong secara langsung dengan mengikuti Instagram Master Ong yang tercantum di video ini ya. Nah, nanti kita bisa lakukan sesi konsultasi yang lebih detail karena sifatnya pribadi. Oke, sekarang kita akan mulai dari ramalan untuk hoki atau keuangan, karir, pekerjaan, usaha ya. Nah, tahun 2023 adalah tahun yang sangat baik secara keuangan untuk sahabat Master Ong yang bersio kerbau, karena memang energi keberuntungan dari sahabat Master Ong yang bersio kerbau itu sedang tinggi gitu ya, sehingga ini adalah waktu yang sangat cocok untuk mencari uang ya, atau mencari materi, atau memulai sebuah pekerjaan baru, atau satu karir baru, atau satu usaha baru. Nah di sini juga ada hal yang di bidang keuangan, misalnya ya di tahun 2023 memang tahun yang bagus untuk keuangan buat sahabat Master Ong yang sio kerbau. Namun kadang-kadang itu sering muncul pilihan-pilihan yang cukup sulit ya. Jadi misalnya kalau seorang karyawan misalnya atau yang bekerja dengan orang lain, tiba-tiba ada mendapatkan banyak penawaran pekerjaan yang kayaknya semuanya itu menyenangkan gitu ya, kayak semuanya itu menjanjikan. Jadi kadang-kadang sahabat Master Ong itu kebingungan untuk mengambil keputusan mana yang terbaik, mana yang harus saya ikuti gitu ya. Nah begitu juga ketika sahabat Master Ong yang berwirausaha gitu ya, itu ada banyak sekali kesempatan yang datang, peluang yang datang ya, kemudian mungkin rekan kerja yang baru, kemudian mungkin usaha yang baru ya, itu bermunculan dan banyak penawaran. Tetapi itu juga sekaligus membuat satu kebingungan ya, mana yang saya harus ambil. Nah ini juga harus sedikit hati-hati karena banyak pilihan dan keputusan yang diambil juga bisa berdampak baik dan buruk gitu ya. Makanya di kartu yang kedua adalah harus mampu mengambil keputusan yang terbaik ya. Jadi tidak asal ngambil keputusan ya, harus hati-hati dan buanglah segala sesuatu mungkinan yang buruk gitu ya. Jadi di sini dibutuhkan keterampilan, kewawasan ya, kebijaksanaan dari sahabat Master Ong yang bersio kerbau di dalam mengambil keputusan keuangan di tahun 2023 ya. Jadi karena banyaknya peluang, banyaknya kesempatan ya, harus bijak mengambil keputusan. Nah kalau misalnya keputusannya itu salah ya juga bisa berakibat fatal meskipun hokinya lagi tinggi. Oleh karena itu sahabat Master Ong yang bersio kerbau diharapkan
harus banyak berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Jangan sembrono, jangan asal-asalan ya, karena nanti bisa menimbulkan satu hal yang tidak terduga atau suatu hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam mengambil keputusan, dalam mengambil pilihan ya di dalam usaha. Nah, kemudian di sini juga ada kartu ya pencapaian ya. Jadi sahabat Mas Ong yang bersio kerbau di bidang keuangan, banyak sekali pencapaian kemajuan yang diperoleh di tahun depan. Ya, di tahun 2023 banyak sekali hal-hal baru yang dicapai, target-target baru yang dicapai. Jadi mungkin ini adalah buah dari kesabaran, buah dari hasil kerja keras dari sahabat Mas Ong. Ya, jadi di tahun ini penuh dengan kesempatan, penuh dengan pilihan, ya, dan juga penuh dengan banyak pencapaian. Asal kita mampu mengambil keputusan yang tepat, memilih keputusan yang tepat, ya. Jadi jangan asal-asal. Bila perlu lakukan konsultasi, bertanya, ya, jangan malu bertanya. Bertanyalah kepada orang mungkin yang lebih mengerti, ya, tentang satu persoalan atau pilihan yang sedang kamu hadapi, gitu ya. Nah, jangan hanya semata-mata karena pilihan yang ini lebih menguntungkan, kelihatannya di atas kertas ya, kemudian kita tergiur dan ingin mengambilnya. Sebuah pilihan yang kelihatannya menyenangkan, belum tentu kan hasilnya pasti menyenangkan ya. Nah, begitu juga yang kelihatannya tidak terlalu menghasilkan, belum tentu tidak gitu. Nah, karena itulah gunakan keterampilan, pemikiran, wawasan, kebijaksanaan, pengetahuan. Jika tidak mengerti, tanya kepada orang yang lebih mengerti. Jangan malu bertanya. Jangan malu karena merasa mungkin saya kan lebih senior gitu ya. Jadi jangan malu untuk bertanya ya, karena orang bilang kalau malu bertanya sesat di jalan ya. Nah, oleh karena itu buang rasa malu, bertanyalah ya kalau tidak mengerti sehingga bisa meminimalkan kerugian atau kesalahan di dalam mengambil keputusan ya. Nah, tahun 2023 karena banyak kesempatan ya, sebaiknya benar-benar digunakan. Mulailah bikin usaha baru ya. Mulailah membuat inovasi baru, produk baru. Kalau misalnya Anda adalah karyawan mendapatkan pilihan-pilihan, kalau memang itu baik, pilihlah ambil keputusan ya, harus berani ambil keputusan. Nah, ini jangan disia-siakan. Oke, kemudian bulan yang baik secara keuangan yang mungkin sangat menggembirakan ya. Jadi ada 2 bulan di tahun 2023 yang itu sangat merupakan kabar gembira buat sahabat Mas Ong yang bersio kerbau ya. Dan terutama misalnya di bulan Juni ya, di bulan Juni itu ada beberapa proyek yang goal ya, beberapa proyek yang mencapai target sehingga menghasilkan sejumlah benefit, sejumlah keuntungan buat sahabat Mas Ong. Kemudian juga bulan 9 ya, juga ada kabar baik. Mungkin di sini sahabat Mas Ong memenangkan beberapa proyek baru, pekerjaan baru ya, produk baru yang bisa di launching dan sebagainya. Jadi 2 bulan ini adalah bulan yang dengan tingkat hoki terbaik di tahun 2023. Oke, demikian untuk bagian hoki karir ya atau keuangan ya di tahun 2023 untuk sahabat Mas Ong yang bersio kerbau. Sekarang kita mau lihat tentang segi kesehatan ya. Bagaimana kesehatan dari sahabat Mas Ong yang bersio kerbau di tahun 2023? Secara umum ya banyak peningkatan ya, banyak kemajuan. Jadi mungkin biasanya kesehatannya suka terganggu. Di tahun 2023 memang tidak terlalu banyak hal yang mengkhawatirkan dari segi kesehatan ya. Nah, ada satu progres bagus yang mungkin lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Namun juga kadang-kadang di satu sisi juga bisa muncul ketidakseimbangan di dalam kesehatan. Jadi misalnya ya hari ini kayaknya perasaan kesehatannya kayaknya lagi bagus gitu ya, lagi oke banget. Tahu-tahu tiba-tiba bisa drop ya, tahu-tahu tiba-tiba bisa sembuh ya. Memang banyak hal faktor cuaca terutama yang sangat mempengaruhi
ya. Buat sahabat Mas Ong yang bersio kerbau, faktor cuaca di tahun 2023 adalah sangat menentukan kesehatan sahabat Mas Ong. Karena itu perlu dijaga, ya. Mungkin lebih banyak olahraga, lebih banyak minum vitamin, menghindari misalnya resiko-resiko yang mengakibatkan penurunan kesehatan, gitu ya. Nah, di sini juga ada apa istilahnya kartu yang cukup bagus juga, ya, bahwa kesehatan itu cukup prima di tahun 2023, ya. Secara keseluruhan, secara global, ya, itu kesehatannya cukup bagus, meskipun ada gangguan-gangguan sedikit, gitu ya, tetapi tidak terlalu berarti, ya. Nah, puncak kesehatan yang tertinggi di tahun 2023 untuk sahabat Mas Ong yang bersio kerbau itu adalah di bulan April, kemudian di bulan Oktober, ya. Ini adalah 2 bulan puncak kesehatan tertinggi. Maksudnya mungkin di masa itu sahabat Mas Ong yang bersio kerbau itu jauh lebih fit, lebih sehat, rasanya kayak semangatnya luar biasa. Kemudian mungkin juga di bulan itu ada kesembuhan dari penyakit, ya, atau kabar gembira, ya, dari penyakit, gitu ya, sembuh dari penyakit maksudnya, ya. Nah, asal itu tadi mampu menyeimbangkan, karena juga memang ada faktor yang bisa mengakibatkan tiba-tiba terjadi kebalikannya. Jadi memang ini agak sedikit unik, ya. Jadi keadaannya itu bisa tiba-tiba misalnya bagus, tiba-tiba jelek, ya. Cuma secara keseluruhan itu oke, gitu ya, untuk sahabat Mas Ong yang bersio kerbau. Demikian dari segi kesehatan. Kemudian kita lihat untuk jodoh, ya. Gimana nih jodoh sahabat Mas Ong di tahun 2023 bagi yang masih mungkin Mas Ong mulai dari yang sudah berkeluarga, ya. Kalau yang sudah berkeluarga, ya, memang masih sering terjadi keributan kecil, ya, keributan kecil yang kadang-kadang muncul dari persoalan kecil, ya. Jadi dari api kecil tiba-tiba jadi besar, gitu ya. Nah, keras kepalanya seorang sio kerbau ya harus sedikit dikurangi, egonya dikurangi, jangan mau menang saja, sekali-sekali mengalah tidak apa-apa, ya. Nah, harap Master Ong adalah jangan gampang emosi, ya, jangan gampang emosi. Ya, kadang-kadang itu di dalam keluarga hal yang kecil aja, mungkin misalnya hal yang kecil, mungkin kelupaan sesuatu, ya, terus kemudian bisa jadi timbul pertengkaran, saling menyalahi satu sama lain, menyalahkan, ya, satu sama lain. Nah, itu akhirnya karena dari soal yang kecil bisa menjadi besar, itu harap dihindarkan, ya. Nah, itu di dalam keharmonisan keluarga yang sudah berkeluarga, ya. Nah, cuma masalah itu aja, jadi banyak hal-hal kecil yang kemudian bisa menjadi api besar. Jadi coba ditangani dengan bijaksana, jangan gampang emosi, ya. Kalau bisa ya mengalah nggak apa-apa, ya. Mengalah kalau misalnya sahabat Mas Ong ini wanita juga boleh mengalah, ya, pria juga boleh mengalah, ya, siapa aja. Jadi sehingga persoalan yang kecil tidak menjadi besar, ya. Mas Ong tidak melihat ada hal yang mengkhawatirkan untuk sahabat Mas Ong yang bersio kerbau, misalnya terjadinya perceraian atau perselingkuhan atau lainnya di tahun 2023, ya. Cuma memang pertengkaran ini cukup sering terjadi, ya, karena emosi yang turun naik dan sebagainya. Kemudian buat sahabat Mas Ong yang masih sendiri atau jomblo, ya, memang soal jodoh ini kadang-kadang menjadi satu pikiran yang sering mengganggu, gitu ya, mengganggu sahabat Mas Ong, ya, yang masih sendiri, ya, karena seorang sio kerbau itu kadang-kadang idealismenya kadang-kadang apa ya, bukan kelewatan, tetapi kadang-kadang itu terlalu keras gitu pada diri sendiri, ya, sehingga kadang-kadang suka menyalahi diri sendiri ketika menemukan kegagalan, ya. Nah, itu coba dikurangi, ya, karena mungkin bisa saja pilihannya itu belum menjadi jodoh yang terbaik, ya. Jadi jangan suka menyalahin diri sendiri, belum tentu kitanya salah gitu, mungkin keadaan yang belum istilahnya beruntung lah, gitu ya. Jadi
sebaiknya jangan terlalu banyak dibawa ke dalam pikiran ya, jangan terlalu banyak berpikir ya. Kalau misalnya ada kegagalan di dalam jodoh, jangan terlalu banyak dipikirkan. Memang Mas Ong melihat di tahun 2023 sahabat Mas Ong ini yang masih sendiri ini kadang-kadang juga suka gagal gitu ya, ketika misalnya ada satu hubungan yang sudah kelihatannya bagus gitu ya, tahu-tahu tiba-tiba putus di tengah jalan atau terjadi perpisahan di tengah jalan ya, itu masih sering terjadi. Jadi Mas Ong mengharapkan jangan terlalu sering menyalahkan diri sendiri ya karena situasi itu yang mungkin memang belum jodohnya gitu. Nah juga dengan cara tidak menyalahkan diri sendiri, maka ya dan berdoa ya, semoga mungkin juga Tuhan akan memberikan jalan jodoh yang terbaik ya, seorang pasangan yang cocok dengan kitanya, yang bisa mengerti kitanya ya. Jadi banyak berdoa untuk jodoh ya. Memang ada beberapa pasangan Sio Kerbau yang akan menikah di tahun 2023, seperti di bulan Mei, kemudian ada di bulan November ya. Mei dan November itu banyak pernikahan dari pasangan Sio Kerbau ya. Itu ada hal-hal baik. Atau mungkin juga di bulan itu ada yang jatuh cinta, kemudian jadian ya, pacaran dan sebagainya, itu ada ya. Cuma ya itu tadi, ada juga hal yang agak mengkhawatirkan adalah terjadinya turun naiknya perasaan. Karena di video lain juga Mas Ong katakan bahwa tahun 2023 itu adalah tahun ketidakpastian. Jadi kadang-kadang yang sesuatu yang kita lihat itu sudah baik, tiba-tiba bisa jadi buruk. Nah inilah yang diperlukan kewaspadaan, perlu kebijaksanaan ya. Oke, demikian ya untuk jodoh buat sahabat Mas Ong yang bersio kerbau. Tetap semangat, tetap berbesar hati ya. Semoga yang terbaik yang terjadi. Demikian ramalan sio kerbau tahun 2023 untuk keuangan, kesehatan dan jodoh. Pada presentasi terbesar sebenarnya tahun 2023 hampir semuanya bagus ya untuk sahabat Mas Ong yang bersio kerbau. Tapi tetap aja ada hal-hal yang sedikit yang tadi Mas Ong jelaskan yang agak mengkhawatirkan, itu perlu diperhatikan. Kalau misalnya sahabat Mas Ong ingin lebih detail nih ya tentang keuangan, kesehatan, jodoh ya, bisa konsultasi secara pribadi dengan Mas Ong, dengan join Mas Ong di Instagram yang ada di video ini ya. Dan ini hanya satu ya, tidak ada yang lain. Oke. Dan di sana nanti kita bisa diskusikan, bisa kita lihat problemnya di mana dan sebagainya. Demikian isi video ini. Sekali lagi Mas Ong tekankan, ini adalah ramalan sio kerbau 2023 versi Mas Ong ya. Mungkin ada orang lain yang punya pendapat yang berbeda dengan Mas Ong, itu terserah ya. Jadi kalau yang suka silakan di like, share, komen dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng yang paling penting. Tunggu video Mas Ong selanjutnya tentang sio yang lainnya. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Salam semesta.